Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-226 dan 227, yaitu berkenaan dengan ila. Ila bahasa Arab, bahasa kitanya sumpah, tetapi sumpah yang lebih khusus, yang lebih spesifik, yaitu seorang suami bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi isi sumpahnya itu adalah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Jadi lebih khusus. Apabila bersumpah yang isi sumpah itu tidak berhubungan dengan istri, tidak mau berhubungan dengan istri, maka dia disebut dengan ila. Sebelum ini berkaitan dengan sumpah juga, tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang lebih khusus, yaitu tidak berhubungan dengan istri, perkara umum. Nah, apabila sumpah itu bersifat umum disebut yamin, aiman. Tetapi kalau sumpah itu khusus, tidak mau mencampuri istri, umpamanya dia mengatakan demi Allah saya tidak akan mencampuri istri saya, tidak akan berhubungan dengan istri saya, maka sumpahnya itu disebut ila. Ada hukum yang mesti diberlakukan apabila sumpah itu adalah berupa ila. Jadi kita ada sumpah secara umum. Nah, apabila sumpah itu bersifat khusus, ila, maka hukumnya berbeda dengan hukum sumpah yang bersifat umum. Pengkhususannya di dalam ayat ini disebutkan, yaitu si suami yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya itu, maka tidak dibenarkan baginya untuk berhubungan dengan istrinya itu selama 4 bulan. Kemudian setelah 4 bulan ada pilihan baginya untuk kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya. Nah, nanti akan kita bahaskan pula. Kalau kembali kepada istrinya, apakah dia mesti bayar kifarat karena dia telah bersumpah? Kemudian apabila dia menceraikan istrinya,
cerai itu cerai satu atau cerai tiga. Kalau cerai satu, dia masih bisa kembali lagi kepada istrinya. Tapi kalau cerai tiga, dia tak boleh lagi kembali pada istrinya. Itu pisah habis. Kalau cerai pisah kembali disebut talaq raj'i. Tetapi kalau cerai yang tak bisa kembali lagi, itu disebut talaq bain. Nanti kita akan terangkan tentang perkara ini. Kemudian berkaitan dengan cerai, si suami apabila menceraikan istri mesti menceraikan dengan perhitungan. Tidak boleh bermudah-mudah atau tidak boleh menganggap ringan di dalam perkara menceraikan istri. Ini diisyaratkan oleh perkataan azamu di dalam ayat ini, dan nanti kita akan beri penjelasan secukupnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi suami-suami yang mengila maknanya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya, maka hendaklah tarabbusu arba'ati ashhur, hendaklah dia menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, maka jika mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika mereka kembali, maknanya jika suami itu kembali kepada istrinya, merujuk istrinya. Wa in azamut talaq, dan jika suami-suami itu bertekad, berazam untuk mentalak istrinya, mentalak maknanya mencerai istrinya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah sami'un alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat yang menjelaskan lagi perkara yang baru di dalam perkara-perkara keluarga. Sebelum ini Allah telah mulai perkara berkaitan dengan bagaimana sepatutnya memilih pasangan hidup. Nah, mestilah dipastikan pasangan hidup itu adalah yang beriman kepada Allah. Jangan sampai mengambil orang musyrik sebagai pasangan hidup. Nah, setelah pasangan hidup, Allah terangkan pula tentang bagaimana menjaga kesucian perhubungan dalam berumah tangga. Sampai kepada adab berhubungan pun Allah terangkan, supaya kesucian itu dapat terpelihara dan terjaga, dan supaya keluarga itu dibangunkan dengan nilai kesucian. Kemudian Allah melarang untuk mudah-mudah bersumpah di dalam keluarga, suami atau istri yang bersumpah. Apa sebab? Sebab biasanya orang yang mudah-mudah bersumpah adalah orang-orang yang ingin membenarkan dirinya, atau yang sudah tidak dipercayai atau kurang dipercayai oleh pasangannya, maka akhirnya untuk membenarkan diri atau untuk membuat pasangan itu percaya kepadanya, maka dia pun bersumpah. Maka biasanya orang yang mudah-mudah bersumpah adalah orang yang biasanya tidak dipercayai atau kurang dipercayai. Orang yang dipercayai tidak mudah-mudah bersumpah. Dan kalaupun bersumpah, sudah kita terangkan, adalah untuk menegakkan keadilan, menampakkan kebenaran. Nah, kemudian
berikutnya lagi perkara yang Allah terangkan tentang perkara-perkara yang muncul di dalam berumah tangga adalah suami bersumpah, tapi sumpahnya lebih khusus, yaitu sumpah berkaitan tidak mau berhubungan dengan istri. Sebenarnya ayat ini adalah menyelesaikan masalah yang buruk yang pernah terjadi dan berleluasa di dalam tradisi Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah maknanya Arab sebelum kedatangan Islam. Ketika itu orang Arab tidak memiliki pegangan hidup, petunjuk hidup, syariat belum sampai kepada mereka. Para suami kalau sudah tidak suka lagi kepada istrinya, maka dia akan bersumpah dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian dalam sumpahnya itu dia mengatakan, saya tidak mau lagi berhubungan dengan istri saya. Atau dia langsung mengatakan kepada istrinya, saya tidak mau lagi berhubungan denganmu. Dengan nama Tuhan, saya tidak mau lagi berhubungan denganmu. Nah, kedudukan istri apabila diila oleh suaminya, ila sudah menjadi satu istilah. Kedudukan istri apabila diila oleh suaminya, tidak sebagai istri yang boleh dicampuri oleh suaminya, tidak pula sebagai wanita yang telah dicerai oleh suaminya. Jadi wanita itu menjadi bergantung tak bertali. Dikatakan istri tidak, dikatakan wanita yang merdeka, yang bebas pun tidak. Biasanya suami melakukan perkara yang seperti itu adalah untuk menganiaya istri. Dia merasa berkuasa, maka dia ila istrinya. Atau juga mungkin karena dia sudah tidak suka lagi kepada istrinya, maka dia ila istrinya. Kemudian dia tak mau ceraikan istrinya, sebab tak mau pula istrinya itu dikawini oleh orang lain. Bermakna dengki. Maka ia adalah penyiksaan, penganiayaan terhadap istri, terhadap wanita. Maka datang Islam mencela perbuatan ila tersebut, yaitu siapa yang mengila maka tidak dibenarkan baginya untuk berhubungan dengan istrinya selama 4 bulan. Kemudian berikutnya, apabila dia tetap juga umpamanya dengan keputusannya tidak mau berhubungan dengan istrinya setelah 4 bulan, berakhir masa 4 bulan, maka menurut kebanyakan para ulama, hakim punya kuasa untuk menceraikan istri tersebut dari suaminya. Jadi hilang hak suami itu dalam menceraikan istrinya, karena hakim juga sudah punya kuasa sekarang untuk menceraikan istrinya. Padahal sebenarnya yang punya kuasa mencerai hanya suami. Tetapi karena disebabkan ila itu adalah penganiayaan bagi wanita, maka diberi tempoh 4 bulan kalau juga bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istri. Sebenarnya dalam Islam, ila itu bukanlah satu penyelesaian. Kalau memang tidak suka kepada istri atau ada apa-apa masalah dan tidak bisa lagi rumah tangga itu dipertahankan, maka penyelesaiannya adalah cerai langsung. Cerai langsung. Talak langsung. Kemudian nanti istri itu menunggu 3 kali suci. Kemudian kalau suami memang suka, maka dia akan rujuk kepada istrinya sebelum waktu iddah, masa penungguan yang 3 kali suci itu habis. Kalau memang dia tak suka, kemudian lewat waktu 3 kali suci, maka si istri itu dengan sendirinya sudah bebas dan dia dibenarkan untuk kawin, untuk dikawini oleh laki-laki lain. Nah, itu dia syariat Islam yang sebenarnya. Jadi pada masa jahiliyah,
yang menjadi tradisi adalah ila, dan ila itu masanya lama, ada kalanya setahun, bahkan ada kalanya 2 tahun. Datang Islam sebenarnya mencela ila tersebut, tetapi Islam tetap memperakui ila tersebut, tetapi waktunya dikurangkan, yaitu hanya dibatasi sampai 4 bulan saja. Nah, inilah tujuan dari penurunan ayat ini, yaitu untuk memberikan penjagaan, pemeliharaan, atau untuk melindungi wanita dari penganiayaan laki-laki, suaminya. Maka jangan salah ketika membahaskan tentang kedudukan wanita dalam Islam. Kononnya Islam telah menjatuhkan kedudukan wanita. Tidak. Islam malah mengangkat kedudukan wanita. Pada masa dahulu kedudukan wanita sangat lemah sehingga mudah untuk dianiaya. Datang Islam memberikan perlindungan, proteksi. Di antaranya adalah melalui ayat ini. Baik, kita mulai pembahasan ayat ini dengan lebih terperinci. Di permulaan ayat Allah menyebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengila istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur, hendaklah menunggu 4 bulan. Bulan yang dimaksudkan bukan bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, bukan. Yang dimaksudkan bulan di sini, dan setiap hitungan bulan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam hukum Islam adalah bulan-bulan Hijriah. Bulan Hijriah yaitu bulan Qamari, Qamariyah, yang hitungannya dengan bulan yang ada di langit, yang mulai dari kecil, kemudian besar, kemudian purnama, kemudian kecil lagi. Yaitu pada hari ini nama-namanya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan, 4 bulan. Suami mesti menunggu selama 4 bulan. Dalam tafsir Imam Ibn Katsir disebutkan suami mesti menunggu sampai 4 bulan. Tak boleh dia merujuk istrinya dalam masa 4 bulan tersebut, karena itu adalah sebagai penghukuman baginya. Apabila dia ada keinginan untuk bersama dengan istrinya, tidak, sebab dia sudah melakukan ila. Ila adalah suatu perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Maka sebagai hukuman ke atas dirinya, kalau dia mau kembali juga, tunggu 4 bulan habis. Sudah habis 4 bulan, masuk hari pertama dari bulan yang kelima, baru ketika itu pilihan ada di tangannya, yaitu mau menceraikan istri atau mau kembali. Kalau mau kembali, maka datangi istri, kemudian rujuki istri, saya mau bersama denganmu kembali, kemudian berhubungan, maka sudah kembali. Atau pilihan yang kedua, saya sudah berfikir panjang dan saya sudah menetapkan bahwasanya kamu saya ceraikan, maka bercerai setelah 4 bulan. Tapi ada pula pembahasan di dalam tafsir, tak semestinya menunggu 4 bulan, tetapi dalam masa 4 bulan itu juga boleh untuk kembali kepada istri. Nah, pembahasan berikutnya adalah tadi tidak mau berhubungan dengan istri, tetapi dengan bersumpah demi Allah. Sebelum ini kita sudah bahas siapa yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia mesti membayar kifarat. Kifaratnya adalah memberi makan fakir miskin seramai 10 orang, atau memberi pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, atau berpuasa selama 3 hari. Itu hukumannya. Nah, bagaimana pula dengan suami yang mengilah istrinya? Apakah membayar kifarat juga? Maka sebahagian ulama mengatakan membayar kifarat juga, sebab dia sudah bersumpah dan dia melanggar sumpahnya, dia sudah membatalkan sumpahnya. Tadi dalam bersumpah tak mau berhubungan dengan istri, sekarang dia mau berhubungan dengan istri, bermakna dia mesti membayar kifarat.
Sebahagian ulama mengatakan membayar kifarat, tapi sebahagian lagi mengatakan tidak membayar kifarat. Apa sebab tidak membayar kifarat? Sebab di dalam ayat ini disebutkan bagi orang-orang yang mengilah istrinya, hendaklah dia menunggu 4 bulan. Lalu jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada disebut di situ kifarat? Tidak ada. Nah, ini pula dijadikan alasan oleh orang yang tidak menetapkan kifarat. Jadi perselisihan pendapat, masing-masing ada dalilnya, maka dibenarkan. Baik, kembali lagi ke ayat. Bagi suami-suami yang mengilah istri-istri mereka, menunggu selama 4 bulan. Kata menunggu dalam ayat ini adalah tarabbus. Sebenarnya kata tarabbus ini bukan menunggu biasa, tidak, tapi menunggu dengan penuh perhatian. Apa maksud dengan penuh perhatian ini? Dengan senantiasa memikirkan perhubungan dengan istri. Suami ini terus pikirkan, bukan berjalan begitu saja, menunggu habisnya 4 bulan, tidak. Setiap hari yang dilalui selama 4 bulan, dia selalu berfikir, saya ini baiknya kembali atau tidak, baiknya kembali atau tidak. Dia pertimbangkan seluruh perkara, berfikir, menggunakan fikiran sepenuhnya. Nah, menunggu dengan menggunakan fikiran sepenuhnya disebut tarabbus. Biasanya perkataan tarabbus ini digunakan apabila dalam perang. Apabila dalam perang kita tak tahu kapan musuh itu akan menyerang. Kita menunggu musuh akan menyerang. Nah, ketika menunggu musuh menyerang, apa kita menunggu begitu saja? Tidak, kita perhatikan. Memperhatikan, menunggu dengan memperhatikan disebut tarabbus. Suami juga ketika menjalani 4 bulan, bukan menjalani begitu saja, menunggu habisnya 4 bulan, tidak. Menunggu habis dengan memperhatikan, mempertimbangkan mana baik, mana buruk. Oh, jadi akal fikiran adalah diperlukan untuk membuat keputusan, mau kembali atau tidak. Nah, di sini apabila mau kembali, mestilah tujuannya kebaikan. Kalau mau berpisah pun mestilah tujuannya kebaikan. Tidak boleh kembali untuk menganiaya. Saya kembali, tapi nanti saya akan ilah sekali lagi, umpamanya. Itu namanya untuk tujuan menganiaya. Nah, atau mencerai, saya akan ceraikan, tapi untuk tujuan menganiaya. Apabila untuk tujuan menganiaya, ingat, apabila seseorang itu menganiaya orang lain, maka dia akan menerima balasannya. Karena dalam sunnatullah, man zalama zulima. Siapa yang menganiaya orang lain, dia pasti akan dianiaya oleh Allah. Dan dalam hadis Nabi, orang yang dianiaya, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya itu makbul. Tidak ada perantara antara orang yang dianiaya itu dengan Allah. Apabila berdoa, doanya langsung diistijabah oleh Allah, dijawab. Da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, perantara, dinding penghalang antara orang yang dianiaya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang suami di tangan ada kuasa mencerai atau merujuk, tetapi tujuan mencerai merujuk adalah untuk menganiaya. Ingat yang di atas sana. Memang kita nampak kuat badan sekarang ini, tapi tak berapa lama lagi bisa lemah. Jalan pun mungkin. Ada seorang petinju di dunia ini dahulu, hebat sekali dia, meninju lawannya. Setiap kali tinju lawannya jatuh KO, hebat. Tapi sekarang berjalan pun tak mampu lagi, bergerak-gerak jalannya, terkena penyakit Parkinson.
Nah, jangan dikatakan bahwanya sekarang kita kuat selama-lamanya kuat. Tidak. Boleh jadi sampai masanya kita lemah. Maka ketika itu terhina, sengsara. Maka ingat, apabila memang mau kembali untuk tujuan kebaikan, kalau mau menceraikan untuk tujuan kebaikan. Dan satu lagi, apabila berkeinginan menceraikan, mesti berhati-hati. Apa sebab? Sebab perkara halal memang, tetapi sangat dimurkai oleh Allah, yaitu perceraian. Abghadul halal, perkara halal yang dimurkai oleh Allah, Allah tak suka. Abghadul halal indallah, di sisi Allah, at-talaq, talak, berceraian. Maka apabila memang mau menceraikan, nah itu mesti berhati-hati. Apalagi di sana ada anak-anak yang nanti akan menjadi korban. Nah, apabila anak menjadi korban, menjadi teraniaya disebabkan karena perbuatan ayah dan ibunya, maka ayah dan ibunya mesti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Apa salah anak? Nah, jangan hanya karena ego kita, dengki kita, angkuh sombong kita, kemudian menganiaya anak-anak yang tidak berdosa. Nah, apabila memang pada waktu mengilah itu ada hawa nafsu, bermakna telah melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka kembalilah, bertaubat kepada Allah. Apabila sudah selesai 4 bulan, kembali kepada istri dan bertaubat. Jalin kembali rumah tangga, bangun kembali rumah tangga, kuatkan kembali rumah tangga, pelihara kesucian rumah tangga. Dan apa yang sudah terjadi, fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah ditutupi kesalahan yang lalu, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah akan menjadikan keluarga tersebut lebih baik dari yang sudah-sudah. Tetapi setelah suami ini menimbang-nimbang, nampaknya tak bisa kembali lagi, nampaknya. Umpamanya susah untuk kembali. Kalau kembali juga terlalu dipaksakan kembali. Apabila kembali juga tak ada cinta, tak ada kasih, tidak ada sayang. Bagaimana mungkin suami istri akan menjalankan rumah tangga tanpa cinta, kasih dan kasih sayang? Nampaknya penyelesaian keluarga ini adalah perceraian. Ayat berikutnya, wa in azamut talaq, maka jika mereka para suami itu telah berazam untuk menceraikan istrinya. Nah, berazam, azamu, apa makna azamu ini? Azamu ini maknanya adalah penetapan hati dengan lebih kuat dan kokoh dalam melakukan sesuatu. Jadi hati itu dia sudah kuat, sudah kokoh. Itu namanya azam. Bukan saja-saja buat seperti itu, tidak. Tanpa berfikir, melakukannya begitu saja, tidak. Tapi melakukannya dengan pertimbangan. Sudah dikaji baik buruknya, dikaji untung ruginya, manfaat mudaratnya. Bukan sehari 2 hari, berhari-hari, 4 bulan lamanya. Setelah dikaji, sudah akhirnya buat keputusan dengan kekokohan hati, maka disebut azam. Wa in azamu, dan jika mereka telah berazam at-talaq, untuk menceraikan istri. Perceraian di dalam bahasa Arab adalah at-talaq, talak. Nah, kadang-kadang kita bahasa Indonesia kan dengan kata talak. Nah, saya talak. Sebenarnya bahasa Arabnya tolak, dari kata tolako. Tolako maknanya lepas.
Kalau suami istri itu dia menyatu dahulu dengan ikatan, yang ikatan itu disebut dengan akad nikah, maka ikatan itu dilepaskan dengan tolak, dengan kata tolak, cerai. Kalau dahulu wali dengan suami itu, dengan calon suami itu akan berakad ijab dan qabul. Nah, dengan berijab qabul menjadi satu dalam satu ikatan. Nah, yang akan melepaskan ikatan itu Allah tetapkan kuasanya ada pada suami. Nah, apabila kuasa ada pada suami, maka suami ini mesti berhati-hati untuk melepaskan akad tersebut. Karena akad tersebut menyatukan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri yang sebelumnya diharamkan menjadi dihalalkan. Nah, dengan perceraian itu yang tadinya dihalalkan akan menjadi diharamkan kembali. Oh, jadi perceraian ini kaitannya adalah penghalalan, pengharaman. Kaitannya dengan halal dan haram. Oh, ini perkara besar. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara berkaitan dengan hukum Allah. Karena yang berhak untuk menetapkan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pula menjalankan dengan hak yang Allah beri kepadanya, kemudian dia ceraikan umpamanya. Setelah berfikir panjang, kemudian berbulat tekad, kemudian dia pun mengatakan, saya ceraikan kamu umpamanya. Nah, apabila demikian, terlepaslah ikatan akad nikah. Tapi kapan baru terlepas? Baru terlepas setelah habis masa penungguan. Masa penungguan itu dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran adalah masa iddah. Iddah. Berapa lama masa iddah? Masa iddah itu adalah 3 kali suci. Karena wanita itu punya rutin setiap bulan datang kotor, kemudian setelah kotor suci dengan berhentinya darah haid. Nah, 3 kali suci sudah suci, untuk kali yang ketiga tak juga suami itu rujuk kepadanya, maka si istri itu sudah terlepas dari suaminya, maka tidak ada lagi ikatan dengan suaminya itu. Kalau ada orang lain yang akan mengawininya, boleh? Boleh. Tapi kalau dalam masa iddah, kalau ada orang lain mengawininya, boleh? Tidak boleh. Karena dia masih sah sebagai istri ketika itu. Baru tidak lagi sebagai istri kalau sudah habis masa iddah. Kalau sudah berumur tak lagi dia didatangi oleh haid, macam mana? Kan tak ada lagi 3 kali suci, karena kotor pun tidak, suci saja terus. Bagaimana hitungannya? Hitungannya adalah 3 bulan Hijriah. 3 bulan Hijriah. Hitunglah tanggal berapa mulainya perceraian tersebut. Maka dihitung 3 bulan Hijriah, selesai 3 bulan, maka apabila suami tidak kembali, bermakna istri itu telah tercerai dengan sendirinya. Kalau suami mau bersama lagi dengan istrinya, bagaimana? Tidak cukup dengan mengatakan kata rujuk, tetapi mesti kawin lagi dengan akad nikah yang baru dan dengan mahar yang baru. Lihat, karena perkara ini adalah perkara yang sangat pokok, penting, sebab kaitannya dengan penghalalan ataupun pengharaman. Yang tadinya haram dihalalkan, dan dengan cerai pula yang tadinya halal diharamkan kembali. Maka tak boleh buat main-main ini. Karena ada yang buat main-main, yaitu dia sudah bercerai, tapi masih lagi berhubungan.
Oh, tak boleh. Masih lagi satu kamar, masih lagi satu tempat tidur. Oh, tidak boleh. Kalau sudah bercerai, mesti pisah rumah. Siapa yang mesti keluar? Yang mesti keluar adalah suami. Istri berdiam di situ. Kalau rumah itu rumah suami, bagaimana? Istri berdiam di situ sampai habis masa iddah. Setelah itu barulah istri itu pergi mencari tempat yang lain. Mungkin kembali ke rumah orang tuanya atau kemana dia pergi. Ya, baik. Tapi boleh sekedudukan? Tidak boleh. Satu kedudukan, satu rumah. Tidak. Apa sebab? Sebab suami itu sudah asing. Tapi tidak lagi disebut suami, ya, mantan suami. Nah, karena kalau suami masih ada perhubungan, maka mantan suaminya itu sudah asing baginya. Dan mantan istri itu, mantan ini pun tak selesa kita mendengarnya. Nah, mereka berdua itu sudah tidak patut lagi, tidak elok lagi untuk berdiam dalam satu rumah. Malu kami, Ustaz, diketahui oleh orang lain. Lebihlah hendaknya malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Kalau memang ia malu, mengapa buat juga? Saya tengok ayat Al-Quran lah. Kalau memang ia malu juga, mengapa melakukannya juga? Wa in azamut talaq, dan jika mereka berazam, berbulat tekad untuk bercerai, fa innallaha sami'un, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan cerai, talak yang disebutkan itu. Alim, Maha mengetahui hati yang di dalam sana. Adakah perceraian itu adalah tujuannya kebaikan atau malah sebaliknya? Allah Maha mengetahui, maka apapun yang dibuat akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah yang Maha mengetahui. Jadi ayat kita ini sudah sampai ke perkara perceraian, mulai dari perkara perkawinan sampai ke perkara perceraian. Di antara ayat perkawinan dan perceraian ini, di tengah-tengahnya bagaimana membangun rumah tangga dengan nilai kesucian. Jadi nampaknya ayat-ayat kita ini ayat-ayat yang berkaitan dengan rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.